Halo teman-teman, selamat datang di rangkuman materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang benar-benar luar biasa. Ini tentang perjalanan spiritual dan bisa dibilang penyelamatan finansial yang mungkin terdengar mustahil kalau kita nggak dengar sendiri ceritanya. Kita bakal lihat gimana sebuah praktik spiritual yang konsisten, kalau dilakukan dengan kepasrahan penuh, ternyata bisa ngebuka jalan keluar dari masalah yang paling buntu sekalipun. Nah, buat kamu yang mungkin lagi ngerasa terjebak atau punya beban berat, materi kita hari ini dijamin bakal ngasih perspektif baru soal kekuatan disiplin dan kepasrahan. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung bahas angka ini ya. 250 juta rupiah. Bayangin deh, buat kebanyakan orang, ini angka yang gede banget kan? Tapi buat seorang wanita, sebut saja Mbak T dari Kalimantan Utara, angka ini bukan saldo tabungan impian, melainkan mimpi buruk yang nyata. Ini adalah total hutang yang menjeratnya. Coba bayangin, bangun tidur tiap pagi dengan beban 1/4 miliar di pundak, terus bunganya membengkak tiap hari, dan kamu bener-bener nggak tahu harus gimana lagi buat menghentikannya. Gila kan? Nah, justru dari titik terendah inilah kisah luar biasa yang bakal kita pelajari hari ini dimulai. Ini bawa kita langsung ke bagian pertama kita, kisah lunas hutang riba. Mari kita lihat studi kasus nyata dari Mbak T ini. Mari kita lanjut dan lihat gimana bencana ini bisa membesar. Gini, hutang sebesar itu nggak terjadi dalam semalam. Awalnya simpel banget, dan mungkin sering kita temuin. Ada kebutuhan keluarga yang mendesak. Karena gengsi atau malu mau pinjam ke temen, Mbak T akhirnya milih pinjaman online dengan nominal kecil. Awalnya sih aman-aman aja, karena gajinya masih cukup buat nutup cicilan. Tapi, kamu tahu kan bahayanya pinjol? Kebutuhan nambah, gaji mulai nggak cukup, dan akhirnya, boom. Mulailah siklus mematikan yang namanya gali lubang tutup lubang. Pinjam di aplikasi A buat bayar aplikasi B. Sampai akhirnya hutang yang awalnya cuma receh itu meledak jadi kurang lebih 250 juta rupiah. Bener-bener kayak efek bola salju. Nah, disinilah letak titik balik yang benar-benar krusial. Di satu sisi, kita lihat ngerinya hutang riba. Bunganya itu loh, terus berlipat ganda, mencekik pelan-pelan sampai utang kecil jadi ratusan juta. Tapi di sisi lain, keajaiban muncul lewat hutang tanpa riba. Gimana ceritanya? Seorang sahabat dekat tiba-tiba meminjamkan emas miliknya. Nggak tanggung-tanggung, lebih dari 100 gram emas buat nutupin semua hutang riba Mbak T itu. Dan yang paling bikin terharu, sahabatnya bilang cicil semampunya aja dari gaji. Nggak ada bunga, murni bantuan. Perbedaannya kerasa banget kan, antara sistem yang menghancurkan sama kebaikan hati yang menyelamatkan. Pertanyaannya, apa sih yang dilakuin Mbak T sampai dia bisa dapat pertolongan seajaib ini? Jawabannya ada di bagian kedua ini, rutinitas jalur langit. Kita bakal bedah metodologi spiritualnya. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan dedikasi Mbak T. Coba deh perhatiin angka-angka target hariannya ini. Ini bukan sekedar doa sambil lalu habis sholat ya. Mbak T benar-benar merutinkan sholawat Jibril 5.000 sampai 10.000 kali setiap hari. Terus ditambah sholawat Adrikni 313 kali dan munjiat 100 sampai 500 kali. Belum lagi dia ngebenerin sholat wajibnya biar selalu on time, plus disiplin sholat tahajud, sholat hajat, dan sedekah subuh. Kalau sehari aja dia lupa bersolawat, dia ngerasa gelisah, ada yang kurang gitu. Jadi ini benar-benar komitmen penuh, levelnya udah beda. Terus sampailah di malam kritis itu. Besoknya udah jatuh tempo hutang dan Mbak T benar-benar 0 rupiah. Abis nangis sesenggukan nyurahin isi hatinya ke sahabatnya tadi, Mbak T melakukan rutinitas malam yang ekstrim banget. Dia narik tuas kepasrahan yang paling tinggi. Dalam sekali duduk sehabis sholat malam, dia baca istighfar 1000 kali, sholawat Jibril langsung 10.000 kali, Adrikni 500 dan munjiat 500 kali. Udah, dia pasrah total sama Tuhan. Dan ajaibnya, besoknya, tepat setelah malam kepasrahan itulah, sang sahabat nelpon dan nawarin 100 gram emasnya tadi. Merinding ngasih dengarnya. Tapi tunggu dulu, keajaibannya nggak berhenti di urusan hutang doang loh. Ada cerita kedua yang nggak kalah menarik dari sumber kita ini. Jadi Mbak T ini punya motor yang umurnya udah 10-an tahun dan sering bolak-balik bengkel. Suatu hari dia lihat iklan motor bekas lewat di sosmed. Daripada baper karena nggak punya uang, setiap kali iklan motor itu lewat, dia cuma senyumin dan bacain sholawat. Udah gitu doang, nggak pakai dipikirin lagi. Tebak apa yang terjadi? Seminggu kemudian, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, ibu sama adiknya beliin dia motor. Dan bukan motor bekas, tapi motor yang bener-bener baru, dibeli dari hasil jual motor adiknya. Luar biasa ya? Nah, sekarang kita beralih ke bagian ketiga, adab menghadapi hutang. Kita turun dari kisah ajaib ke praktik nyatanya. Jadi poin krusialnya di sini adalah tolong banget jangan pernah ngentengin atau ngeremehin hutang. Kadang kan kita mikir gini, pinjam 5.000 atau 10.000 ke teman karena lupa bawa dompet pas jajan, terus kita mikir, elah dia kan duitnya banyak, masa receh segitu ditagih sih?
Wah, hati-hati. Sumber materi kita ngingetin banget, ngeremehin hutang sekecil apapun tuh ibarat nyumbat keran rezeki kita sendiri. Orang baik yang minjemin kita uang itu seringnya segan mau nagih. Kalau kita manfaatin rasa segan mereka dan pura-pura lupa, itu justru nutup pintu berkat buat diri kita sendiri. Serius deh. Terus gimana dong adabnya kalau kita punya hutang? Ada 4 langkah spesifik yang wajib kita lakuin. Pertama, catat. Sekecil apapun, ke siapapun, tulis di kertas atau di HP. Kedua, kalau kamu dapat rezeki, sekecil apapun itu, bayar cicilannya. Nggak harus langsung lunas kok. Ketiga, komunikasi itu kunci. Bilang jujur, bro aku ada utang 100.000, tapi aku baru ada 50.000 nih, aku cicil dulu ya. Orang pasti respek sama niat baik kamu. Dan yang keempat, nah ini unik banget, bawa catatan hutang kamu ke sejadah. Pas kamu sholat, laporin tuh daftar hutang satu persatu di dalam doa kamu. Minta langsung jalan keluarnya sama Tuhan, biar bisa lunas tanpa harus ngutang lagi. Masuk akal banget kan? Oke, kita lanjut ke tema terakhir kita, bagian keempat, keajaiban melepas harapan. Nah, hal yang paling menarik dari slide ini adalah sebuah saran psikologis dan spiritual yang super mendalam. Di sumber ceritanya, ada kisah lain tentang seorang pengikut yang lagi nunggu hasil interview kerja. Nasihat yang dikasih ke dia tuh gini, berdoalah, mintalah sama Tuhan, tapi abis itu jangan kamu genggam keinginan kamu, lepaskan. Maksudnya apa sih? Ini tuh manajemen ekspektasi tingkat dewa. Seringnya kan kita tuh genggam erat-erat apa yang kita mau. Harus dapat, harus dapat. Nah, pas hasilnya nggak sesuai, kita hancur. Kita nyalain keadaan, bahkan nyalain Tuhan. Dengan melepaskan hasil akhirnya, kita benar-benar ikhlas. Kalau nggak dapat, oh berarti emang ada hal yang jauh lebih baik yang lagi disiapin. Dan kamu tahu nggak apa yang terjadi setelah dia ngelepasin ekspektasinya? Besoknya, pengikut ini ngirim pesan yang isinya kabar gembira banget. Dia bilang, "Mbak, aku keterima, nanti aku di training dulu 7 hari." Gila kan? Sikap pasrah tadi nggak obsesif, tapi nyerahin hasilnya 100% dengan hati ikhlas, malah langsung ngebuka pintu rezeki selebar-lebarnya di keesokan harinya. Bener-bener the power of letting go. Wah, hari ini kita udah belajar banyak ya. Dari rutinitas spiritual yang bisa membebaskan hutang ratusan juta, dapat rezeki motor baru, sampai melancarkan urusan kerja. Tapi dari semua cerita tadi, ada satu benang merah yang super kuat, memantaskan diri. Tuhan itu pasti nolong, pasti ngabulin. Tapi masalahnya, apakah kita udah pantas buat ditolong? Kalau kita banyak banget maunya, coba cek dulu. Udahkah kita tepat waktu dalam beribadah? Udahkah kita menghargai uang orang lain dan jaga adab kita soal hutang? Jadi, jadikan pertanyaan ini sebagai refleksi harian kita. Sudahkah kita memantaskan diri hari ini? Teruslah perbaiki diri, bangun kedisiplinan, dan jangan pernah lelah berharap sambil tetap melepaskan ekspektasi kita. Terima kasih banyak udah nyimak rangkuman materi ini ya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.